Tadi rapat mengenai kawasan ekonomi khusus yang bertujuan untuk menarik investasi dan juga untuk meningkatkan ekspor. Tadi disampaikan capaian keseluruhannya selama ini sebesar 242,5 triliun, lapangan kerjanya 151.260 orang dengan 394 perusahaan. Nah, kinerja di tahun ini itu investasinya sebesar 68,43 itu sampai kuartal ketiga dan mempekerjakan 34.169. Arahan Bapak Presiden terhadap kawasan-kawasan ekonomi ini untuk terus didorong, dilanjutkan dan juga diproses agar investasi bisa masuk, terutama investasi yang kemarin Bapak Presiden melakukan kunjungan ke luar negeri dari beberapa investor termasuk untuk data center dan yang lain untuk didorong. Kemudian juga mengenai proyek strategis nasional, arahan Bapak Presiden proyek strategis nasional yang selesai 2024-2025 untuk terus dikejar karena direncanakan di tahun ini 18 proyek selesai, sedangkan 30 lagi akan selesai di tahun 2025. Nah, tentunya program-program ini Bapak Presiden arahkan untuk dilanjutkan dan nantinya tentu apabila ada investasi lain akan dibahas secara lebih detail. Menyambung apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Menko Perekonomian, rapat terbatas sore hari ini fokus pada proyek strategis nasional PSN dan juga kawasan ekonomi khusus, dan tentunya apa yang sudah berjalan dengan baik selama ini akan dilanjutkan dan terus dipastikan agar hasilnya juga segera berdampak untuk masyarakat dan ekonomi. Dan tentunya karena PSN dan KEK ini banyak sekali kaitan dengan kegiatan infrastruktur dan pembangunan kewilayahan, terima kasih tadi Bapak Menko juga telah menyampaikan di forum dan kami menyambut dengan baik untuk melibatkan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang merupakan Kemenko baru dengan nomenklatur yang juga sangat spesifik, yaitu infrastruktur. Dengan demikian, 228 PSN dan juga ada 24 Pak ya, KEK yang terus dikawal progres dan juga pembangunannya. Mudah-mudahan dengan kolaborasi yang baik antara dua Kemenko ini bisa semakin menghasilkan proyek-proyek, program-program, juga kawasan-kawasan yang sukses di kemudian hari. Halo semuanya, di video ini saya akan membahas review kegiatan pers yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 26 November 2024 di Istana Merdeka, Jakarta. Fokus utama dari kegiatan ini adalah percepatan investasi di kawasan ekonomi khusus atau KEK serta progres proyek strategis nasional atau PSN. Kegiatan ini bukan sekedar laporan, tetapi juga menunjukkan kolaborasi kuat antar kementerian untuk memastikan kelanjutan program prioritas. Presiden Prabowo menegaskan bahwa KEK dan PSN harus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Poin penting dari pernyataan pers tadi, yang pertama ada optimalisasi investasi di KEK, yang kedua progres PSN, dan ketiga kolaborasi lintas kementerian. Analisis 5W dan 1H dari video pers ini yaitu pertama what, apa yang dibahas. Yang dibahas yaitu percepatan investasi di KEK dan progres PSN. Kedua ada who, siapa yang terlibat. Ada Bapak Presiden Prabowo, Menko Perekonomian Bapak Airlangga Hartarto, dan Menko Infrastruktur Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. When, kapan? Pers ini dilakukan pada Selasa 26 November 2024. Where, di mana? Yaitu Istana Merdeka Jakarta. Why, mengapa dilakukan? Untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia melalui KEK dan PSN. Dan how, bagaimana langkahnya? Langkahnya dengan mendorong investasi, menargetkan penyelesaian proyek, dan meningkatkan koordinasi lintas kementerian. Analisis dengan dari sudut pandang teori humas ada 3 hal penting. Yang pertama yaitu agenda setting teori. Jadi pemerintah memastikan KEK dan PSN menjadi perhatian utama publik sebagai kunci pembangunan ekonomi. Yang kedua ada semiotik. Simbol seperti angka investasi dan progres proyek digunakan untuk membangun persepsi yang positif tentang keberhasilan pemerintah. Dan yang ketiga ada social learning theory. Presiden Prabowo dan para menteri ini akan bertindak sebagai model perilaku yang menunjukkan kerja keras, sinergi, dan fokus pada hasil untuk menginspirasi masyarakat. Jadi kesimpulannya dengan kegiatan pers ini, pemerintah tidak hanya melaporkan progres, tetapi juga membangun persepsi publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.